Assalamualaikum semuanya. Kue sus basah varian coklat. Buat teman-teman yang suka banget sama kue sus jajanan pasar yang rasa vanila, wajib banget sih nyobain versi coklatnya, karena menurut aku lebih enak yang versi coklat. Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman ya. Langsung aja di langkah pertama. Di sini aku udah siapin teflon. Aku bakalan masukin kurang lebih 200 ml air bersih, 100 gram margarin, untuk rasanya di sini aku ada 1 sendok teh garam, 1 sendok makan gula. Kita langsung aja masukin semuanya ya teman-teman ya. Biar aromanya wangi dan gak bau amis nantinya, aku bakalan pakai vanili bubuk. Ini vanilinya aku beli versi 1 kali pakai ya, jadi aku pakai 1 bungkus. Setelah semua bahannya masuk kecuali tepung sama telur, kita langsung aja masak seperti biasa ya teman-teman ya, sampai margarinnya itu leleh dan airnya itu mendidih. Kita bantuin ya teman-teman ya, soalnya kalau nggak digoyang-goyang kayak gini margarinnya tuh kayak lama gitu loh lelehnya. Jadi kalau bisa dibantu-bantu kayak gini biar dia tuh lelehnya cepet. Untuk apinya pakai api yang gede aja untuk pertama ini, soalnya kalau nggak api gede nanti mendidihnya lama ya. Nanti kalau tepung terigunya udah mau dimasukin baru apinya dikecilin. Buat teman-teman yang tertarik sama ide giveaway aku, jangan lupa komen-komen ya teman-teman ya. Nanti kalau yang komen banyak, insya Allah aku bakalan percepat giveaway-nya. Aku bakalan buat giveaway mini dulu buat teman-teman yang penasaran sama giveaway yang aku pakai. Stay tune terus di video aku ya teman-teman ya, kalau aku ngasih informasi giveaway-nya. Airnya udah mendidih dan margarinnya udah leleh, kita langsung aja kecilin api. Setelah itu kita masukin 125 gram tepung terigu. Untuk tepung terigunya di sini aku pakai pro sedang ya. Ini setelah tepung terigunya masuk semuanya, jangan lupa sambil terus diaduk terus ya teman-teman ya. Pokoknya diaduk terus sampai dia tuh nggak ngegumpal. Jangan lupa kecilin api ya, soalnya kalau apinya nggak kecil dia cepet banget gosong atau dia tuh rawan gosong gitu loh. Kita aduk-aduk pokoknya sampai dia tuh tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, kalian bisa langsung aja matiin kompornya. Kita tunggu adonannya sampai benar-benar dingin, baru kita pergi ke, maksud aku kita lanjut ke step berikutnya ya teman-teman ya. Pokoknya diaduk terus aja sampai semuanya merata, jangan sampai ada yang bergerindil sama sekali. Kalian bisa lihat ini tuh walaupun udah kelihatannya tercampur, aku terus aduk di atas kompor, takutnya ada tepung terigu yang masih bergerindil gitu loh teman-teman. Ini sambil aku pencet-pencet aja kayak gini. Lanjut, setelah aku diemin beberapa saat, setelah adonannya dingin, kita langsung aja pindah tempat seperti ini. Kita langsung aja masukin 3 butir telur ya teman-teman ya. Untuk telurnya kalau bisa ukurannya gede, cuman karena ini tuh telur aku agak sedikit mungil gitu loh teman-teman. Kalau sedikit mungil kayak gini bisa jadi habisnya 3-4 ya. Cuman di sini menurut aku 3 aja udah cukup, karena adonan masing-masing itu berbeda. Kalau menurut kalian adonan kalian masih keras, ini boleh banget ditambahin 1. Jadi untuk telurnya di sini kurang lebih aku ngasih clue 3-4 butir ya, tapi di sini aku pakai 3 butir aja. Setelah telurnya masuk, kita langsung aja aduk sampai benar-benar tercampur rata. Dipastiin lagi adonannya tadi tuh udah dingin ya pas kita masukin telurnya. Soalnya kalau adonannya masih panas, telurnya dimasukin nanti telurnya mateng teman-teman. Jadi kalau bisa tunggu beberapa saat baru telurnya masuk. Kalau kalian punya mixer boleh banget dipakai mixer, cuman di sini aku pakai spatula aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pengen rekomendasi spatula dari aku, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini tuh spatula set gitu, isinya 5 piece, harganya cuma sekitar 40 ribuan aja. Jadi kalau kalian pengen kembaran kayak aku, kalian bisa langsung aja cek rekomendasi produk yang aku pakai ya. Setelah adonannya mulus, sudah tercampur semuanya, kita langsung aja masukin ke dalam plastik segitiga. Kalau teman-teman gak punya plastik segitiga, bisa banget pakai plastik apa aja, yang penting plastik ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman pengen masaknya tuh bener-bener perfect
gitu, pengen pakai plastik segitiga, boleh ya. Untuk rekomendasi produknya kalian bisa langsung aja cek di deskripsi. Ini murah kok teman-teman, harganya cuma sekitaran 11 ribuan gitu, dapatnya tuh antara 100 atau 50 piece gitu loh. Pokoknya ini 11 ribu dapatnya banyak banget. Kita isi secukupnya ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung aja siapin sepuit atau cetakannya gitu. Aku pakai cetakan sepuitnya tuh yang jumbo, soalnya kan aku pengen buat kue susnya yang jumbo. Ini langsung aja kita lubangin plastik segitiganya. Setelah itu kita langsung aja masukin sepuitnya. Kalau teman-teman nanya ini bisa banget gak sih pakai sepuit yang mini, sebenarnya bisa-bisa aja teman-teman, tapi semakin mini sepuitnya nanti semakin kecil juga hasil kue susnya. Jadi kalau kalian pengen buat kue sus yang gede kayak di jajanan pasar gitu, harus pakai yang gede kayak gini ya, biar kue susnya itu juga jumbo teman-teman. Sebenarnya nggak harus pakai cetakan juga bisa sih, tapi kayaknya agak ribet deh. Coba aja ya teman-teman ya, seadanya aja dulu di rumah, nggak harus perfect seperti yang aku punya ya. Yang penting kita bisa nyobain. Nanti kalau kalian udah, menurut kalian rasanya udah approve, udah enak gitu kan, baru kita beli alat-alat supaya hasilnya lebih cantik lagi. Di sini untuk loyangnya jangan lupa dikasih kertas kue ya, biar dia tuh nggak lengket. Setelah itu kita langsung aja semprotin adonan kue susnya di atas kertas kuenya, kurang lebih seperti ini ya. Untuk ukurannya kalian bisa lihat sendiri, aku 2 kali puter ya teman-teman ya, tuh kayak gini aja, 1 kali putaran terus muter lagi. Setelah itu udahan kayak gini. Sebenarnya untuk ukurannya disesuaikan aja sama selera kalian, tapi kalau kalian ukurannya sama seperti aku punya, untuk satu resep ini jadinya sekitar 24 piece kue sus. Jadi kalau kalian pengen takarannya sama, bisa pakai seperti yang punya, jadi 2 kali putaran kayak gini teman-teman. Tuh kayak gini aja, gampang dan simple banget, bisa langsung aja dipraktekin di rumah. Ini langsung aja kita semprotin semuanya sampai adonannya habis. Ini dia hasilnya ya teman-teman ya. Kalau udah seperti ini, kita jangan lupa panasin oven. Kita panasin oven kurang lebih 10 menit pakai api yang bener-bener gede, biar panasnya itu merata. Setelah ovennya panas, kita langsung aja oven. Untuk ovenan yang pertama ini aku pakai api gede ya teman-teman ya, biar si kue susnya tuh ngembang gitu loh, jadi biar dalamnya tuh berongga. Setelah itu kita langsung aja oven kurang lebih 15 menit ya. Setelah 15 menit kemudian aku kecilin apinya jadi api yang sedang, jadi api gedenya tuh cuman di awal aja teman-teman. Yang kedua ini tuh aku pakai api sedang kurang lebih 15 menitan lagi ya. Tuh kalian bisa lihat sendiri hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau kalian pengen kue susnya agak kering gitu kan, dikeringin aja lagi teman-teman. Cuman karena di sini aku pengen buat kue sus basah, jadi kue susnya tuh emang gak kering gitu loh, jadi dia basah banget sih. Karena di sini tuh kalau jajanan pasar kan bentuk kue susnya tuh basah kayak gini kan, jadi aku ngovennya juga nggak terlalu lama, kurang lebih setengah jaman aja. Setelah mateng kita langsung aja belah 2 seperti ini, jadi biar lebih gampang kita ngasih isian coklatnya ya. Tuh kayak gini aja. Untuk isiannya di sini aku pakai glass yang aku buat sendiri. Ini tuh glass crispy yang aku buat kemarin ya. Jadi kita langsung aja semprotin kayak gini. Kalau kalian pengen buat selai atau glass homemade crispy crunchy kayak aku ini, kalian bisa langsung aja cek video aku sebelum ini ya. Ini tuh aku buat homemade sendiri, tapi kalau kalian mau beli langsung, bisa langsung aja beli glass yang udah jadi. Itu menurut aku juga sama aja. Tapi kalau kalian pengen semuanya buat sendiri, ya bisa pakai tutorial yang udah aku kasih di video sebelum ini ya. Jadi langsung aja dicek-cek sekarang juga. Ini masih sama ya, prosesnya dibelah, hati-hati aja teman-teman. Setelah itu kita langsung aja kasih isian sesuai selera kalian. Aku kurang suka yang isian fla itu loh teman-teman, kan ada tuh kue sus yang isi fla vanilla gitu atau fla susu, itu menurut aku rasanya mungkin karena nggak cocok di lidah aku kali ya. Jadi aku buat versi coklatnya. Jadi teman-teman yang suka banget kue sus, cobain deh versi coklatnya, menurut aku enak banget. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat beberapa aja ya teman-teman ya yang aku tunjukin, soalnya yang sebagian masih belum matang, harus aku oven lagi. Jadi ya kurang lebih ini dia hasilnya. Untuk ovennya sebenarnya disesuaikan sama ovenan kalian masing-masing ya. Kita harus tahu kondisi api sama ovenan kalian. Pokoknya disesuaikan aja. Kalau kalian punya ovenan pasti kalian bisa ngoven. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim.
enak sih teman-teman, tapi aku tuh kurang suka dari kue sus itu tuh, dia tuh kayak bau telurnya khas banget gitu loh, padahal udah aku kurangin pakai vanilla kan, vanili maksud aku, tapi ini baunya masih strong banget. Tapi ini tuh kebantu sama rasa coklatnya ya teman-teman ya, soalnya selai coklatnya ini tuh enak dan crispy banget gitu loh, jadi kita nggak fokus sama kue sus yang baunya agak ke telur gitu. Coba dong komen teman-teman, kalian suka kue sus yang rasa susu atau yang coklat seperti yang aku punya. Nanti kalau kalian suka yang susu, aku bakalan buatin part 2-nya. Buat teman-teman yang udah recook resep ini, jangan lupa tag aku di Instagram ya, dan jangan lupa klik komen dan subscribe. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you banyak. Jangan lupa komen-komen di next video aku harus buat apa ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton.